Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Kakak Umi Hayati dari mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin jurusan Pendidikan Agama Islam konsentrasi Akidah Akhlak. Yang sementara waktu akan mengajar kalian mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat dan semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini materi kita yaitu tentang iman kepada hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir dan dapat menunjukkan dalil beriman kepada hari akhir beserta dapat menunjukkan perilaku beriman kepada hari akhir. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak apa sih iman kepada hari akhir itu? Nah, iman berasal dari bahasa Arab yaitu amana yu'minu imanan yang artinya percaya. Sedangkan hari akhir ialah hari di mana dunia atau alam semesta ini mengalami kehancuran, berakhir dan tidak ada lagi kehidupan. Nah, sedangkan iman kepada hari akhir artinya ialah percaya bahwa suatu hari nanti bumi atau alam semesta ini mengalami kehancuran yang dahsyat dan tidak ada kehidupan. Nah, di mana dunia ini kan tempat sementara. Dunia ini tempat menguji manusia, apakah manusia itu bisa berbuat baik atau tidak. Nah, ada 3 pendapat mengenai hari akhir ini. Yang pertama yaitu golongan ateis. Golongan ateis ini ialah golongan yang tidak mempercayai akan adanya hari akhir tersebut. Golongan ateis ini disebut juga dengan golongan mulhid, artinya golongan yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah, golongan ateis ini mereka tidak mempercayai Tuhan apalagi dengan hari akhir. Jadi golongan ateis ini disebut juga dengan golongan yang tidak memiliki kepercayaan. Nah, yang kedua yaitu golongan ardi. Golongan ardi ini ialah golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi atau penjelmaan roh manusia. Nah, reinkarnasi di sini maksudnya ialah mereka menganggap apabila seseorang meninggal dan nantinya itu akan hidup lagi dengan kehidupan yang lain. Nah, golongan ardi ini ialah golongan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Terus yang ketiga yaitu golongan samawi. Golongan samawi ini ialah golongan yang mempercayai dan meyakini akan adanya hari akhir. Golongan samawi ini ialah golongan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai dalil beriman kepada hari akhir. Nah, dalil beriman kepada hari akhir ini ada 2, yaitu ada yang dalil akli dan dalil nakli. Yang pertama dulu nih, yaitu dalil akli. Dalil akli ini ialah dalil yang bersumber dari akal pikiran. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang bersifat kekal, termasuk dunia ini. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang kekal. Nah, jadi sangat masuk akal nih apabila suatu saat nanti dunia atau alam semesta ini akan mengalami kehancuran yang disebut juga dengan hari akhir. Para pakar ilmu pengetahuan itu sudah menegaskan bahwa matahari sebagai sumber energi yang berbentuk bola api yang besar dan sangat panas nantinya akan kehilangan cahayanya. Matahari kehilangan cahayanya. Jadi mula-mula matahari ini akan mengecil. Karena apa? Karena setiap detiknya dia akan kehilangan beratnya sekitar 4.000 ton. Nah, karena mengecil, akhirnya matahari ini pun habis sehingga alam semesta atau dunia ini menjadi gelap gulita. Nah, disitulah nantinya akan terjadi hari kiamat. Nah, itu merupakan dalil akli, yaitu menurut para pakar ilmu pengetahuan tadi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu dalil nakli. Dalil nakli ini ialah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, di mana di sini
banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang beriman kepada hari akhir. Di antaranya yaitu terdapat di dalam Al-Quran, Quran surah Al-An'am ayat 134, Quran surah Al-Hajj ayat 7, dan Quran surah Toha ayat 15. Nah, itu tadi yang kakak sebutkan merupakan dalil nakli mengenai beriman kepada hari akhir. Nah, jadi di sini kakak punya tugas nih untuk kalian. Nanti kakak bagi menjadi beberapa kelompok dan kakak minta kalian akan mencari apa sih kandungan atau makna dari ayat atau surah yang kakak sebutkan tadi, yaitu dalil nakli beriman kepada hari akhir. Nah, di sini kakak contohkan deh satu, yaitu Quran surah Al-Hajj ayat 7. Itu kan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa anna sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur, yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat pastilah datang dan tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nah, jadi kandungan surah pada ayat tersebut ialah menunjukkan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan keniscayaan akan terjadinya hari kiamat tersebut. Dan pada Quran surah Al-Hajj ini merupakan kepastian terjadinya hari kiamat. Dan kita sebagai seorang muslim harus meyakini dan beriman kepada hari akhir tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat kakak sampaikan, dan jangan lupa nanti kalian kerjakan tugasnya. Adapun kesimpulan kita pada hari ini yaitu iman kepada hari akhir, artinya ialah percaya dengan sepenuh hati bahwa dunia atau alam semesta akan mengalami kehancuran yang dahsyat dan tidak ada kehidupan lagi. Selanjutnya mengenai dalil beriman kepada hari akhir, yaitu ada dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli tadi yaitu yang disebutkan oleh para pakar ilmu pengetahuan bahwa nantinya matahari akan kehilangan cahayanya dan dunia akan menjadi gelap. Terus yang mengenai dalil nakli yaitu terdapat di dalam Quran surah Al-An'am ayat 134, Quran surah Al-Hajj ayat 7, dan Quran surah Toha ayat 15. Nah, mungkin itu yang dapat kita pelajari pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat pada kemudian hari. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah, kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.